وعافية إلى خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jemaah Masjid Al-Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, di hari yang ketiga bulan Ramadan ini, monggo kita salam tansah syukur dengan saudara Allah Subhanahu wa taala. Di menunggu Allah beri kesempatan kepada kita, kemauan dan juga kesehatan di hari ketiga ini bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Istiqlal ini. Kelompok jamaah sholat subuh itu ganjarannya jamaah yang paling besar pahalanya adalah jamaah sholat subuh dibanding urutan ini. Jamaah yang paling bagus itu jamaah sholat subuh. Terus subuh yang mana? Subuh di hari Jumat. Karena apa? Ya karena Jumat itu sholat Jumat, jamaah sholat Jumat itu yang paling utama. Karena jamaah sholat Jumat itu hukumnya wajib. Sholat Jumat tanpa jamaah tidak akan sah. Maka jamaah sholat Jumat itu yang paling bagus. Yang kedua subuh yang mulia, jamaah subuh menuju Jumat. Kemudian berikutnya subuh di hari yang lain. Ini pasti top. Bahkan dalam hadis lau anas ma fil akamati wasubha la tauna wal khamr. Seandainya orang-orang itu tahu akan pahalanya sholat subuh berjamaah dan sholat isya secara berjamaah, la atau rumah walau khamr, maka niscaya dia akan datangi jamaah itu walaupun esok berangkat dilakoni. Itu kalau tahu pahalanya. Alhamdulillah orang tua kita tidak tahu pahalanya, orang sawit gak sampai esok karena tidak tahu pahalanya. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah sekarang bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan sholat Jumat ini, sholat jamaah macam ini, subuh tidak hanya pas Ramadan, jadi di luar Ramadan. Ya, saya kira syukur yang kedua, kita syukur kepada doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Ya, kalau doa kita sudah dikabulkan oleh Allah, menjadikan ketika bulan Rajab, bulan Syaban kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan tolong panjangkan umur kami ya Allah, sampaikan kami ini bisa menyampai bulan Ramadan. Iki saja di kurung pun disampaikan, jenengan kita sudah pun disampaikan oleh Gusti Allah. Sampai bulan Ramadan. Lu musuh gak disikapi. Kita sudah masuk bulan Ramadan, ya harus dikasihkan. Wis dungane 30 kalau boleh Allah bar diwai dibangun. Maksud itu dibangun di wis menuju Ramadan dia ditakok malah. Jadi ketika kita sudah masuk bulan Ramadan mau disampaikan. Wes dibalik bisa Allah dengan buju ayu, baru buju di barang kita pun gitu. Yuk kita gunakan bulan Ramadan itu dengan sebaiknya, dengan istilahnya di Imam Satu kita pakai tahliyah dan tahliyah. Kita hiasi dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, pagi ini alhamdulillah kita menghiasinya banyak hal. Utamanya kalau pesan mesti dulu ini sholat raweh mesti dulu. Karena apa?
Sholat tarawih itu sholat sunat yang tidak ada di luar Ramadan. Betul-betul sawat tarawih betul. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu monggo ojo sampai boten tarawih. Boleh Lailatul Qadar sekarang ini tarawih. Mari kata sibuk bingung tarawih tak boleh Ramadan boleh Lailatul Qadar. Orang usah boleh. Iku ditakdir teko ini sama gula pas takdir pas luar Ramadan pas Lailatul Qadar sampai turun. Ini enggak usah cari gampang. Wonten ini kan hadis itu. Caranya barang sama ini dengan sholat maghrib kalau bisa secara jamaah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Apa itu? Maghrib bisa jamaah. Ini kan ada man sholat maghrib berjamaah bisa berjamaah itu. Ini kan dikaji faqad adroka bi khaldin wafid min lailatil qadar. Itu akan mendapatkan pahala atau bagian yang banyak dari Lailatul Qadar. Jadi ini apa kita Ramadan mulai maghrib kali bisa dengan sebelum tarawih gila kita sudah lagi masuk bulan Ramadan keluar Ramadan dalam keadaan makfurun laku Allah pun bahasanya keluar dan semacamnya. Ini sampai rojan insyaallah. Ini bahasa produk dulu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam ketahuilah anan nasa salah satu manusia itu dibagi menjadi tiga indikator, tiga kategorisasi. Sing nomor sekali abdul kon ana ila rabbihi wa ma'anna itu ini wa ma'anna nafsuhu di orang hamba yang betul-betul telah mentobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan buat ma'an dan nafsu dan jiwanya itu tenang dengan tobat itu sudah tenang wang qasad zulumatu syahwati bi isyraqi anwari qurbi. Jadi kemudian apa namanya syahwatnya itu telah tegang, telah gelap hilang sebab biisyraqi anwari qurbi dengan sinar kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemauan sing elek-elek itu menjadi redam. Karena apa? Karena sinar kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi nek wong sing wis tobat dia sholat itu bisa melihat atau meredamkan, bisa melarang seseorang untuk berbuat nahi dan munkar. Kok nyatanya nek wong iso sholat iso lakone perkara munkar. Sholatnya terus, malinge terus, ya sholat terus, minuman keras terus, tidak. Padahal ketika Gusti Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selalu bisa melihat itu. Jadi tadi ini kata orang yang karena orang itu sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat itu. Terus saat ini itu tenang, tinggal tobat itu tenang. Terus tenang, terus kemauan yang negatif, zulumati syahwat itu bisa menjadi padam. Karena apa? Bi'anwari asrari kurbi dan dengan sinar kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat kemauan
itu al-mungkar jadi hilang. Begitu top. Dari sifat dari falam yaqalat kantuk illa bi munajatihi wala rohat. Jadi falam yaqalat kantuk di hati mereka tidak ada kenyamanan kecuali kalau munajat kepada Gusti Allah. Zikir terasa nyaman, sholat terasa nyaman, sholat terawihnya nyaman. Enggak ada kadang sholat orang lain yo kok sih repot ini mau sholat doa lagi. Saat itu pasalnya merasa nyaman ketika dia sholat. Ini merasa nyaman ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah merasanya nyaman. Begitu saya mau cerita dengan macam mana bisa cerita dengan Jilan. Beliau itu wudu sholat subuh itu nganggo wudune Isa. Wudune sholat subuh gak mau wudune Isa. Berarti nanti kau subuh sampai Isa sampai subuh betul. Karena merasa nyaman. Loh nyaman itu. Wah yang pola enggak atau tidak sisa nyaman. Dia dengan matanya ya Allah. Songi itu orang atau jagungan dulu. Kalau menuso itu kekasih tapi menuso jagungan. Kalau pacar itu tukang waduh itu kan rasanya ya tuh Raisa tapi ini tarik rono dulu ya karena layak selangkah itu kalau pacar saya menuso. Iki kalau munajat begini Gusti Allah izinkan munajat merasa kita itu bercengkrama dengan zat yang luar biasa. Sing iso muga iso nek rezeki jogo jenengan waduh nek pokoknya kanyaman. Dan iku ora ngomong nek rasa seneng sampeyan sithik tok. Iku sampeyan seminggu betah. Ini betah. Waduh dulu kalau ibu pun kadang-kadang gimana kalau kerja masjid Jamilu sebelum subuh dan ini boleh jalan izin kuat saja sepeda motor itu omong yang iman itu aku bilang karena dia itu bercengkrama dengan sangkaan itu menuso dan pada musuh dari seman fadilah ya dulu balang yang tahu dengan sambati kadang-kadang orang iso apa-apa iso gig orang iso nek iso sih padahal yang dengan kita munajat kali Gusti Allah bercengkrama dengan Allah itu yang bisa disolusi pada kita ya dulu bayang loh mestinya kita kan stop terus kita agak merasa nyaman dan komunal itu contoh di ulama besar wudu sholat subuh nganggo wudune sholat isya luar biasa. Jadi tidak sampai insyaallah. Wala rohata illa fi muamalati. Dia tidak merasa nyaman. Roha itu santai. Kecuali dalam muamalah kepada Gusti Allah. Lalu kehidupan Gusti Allah itu santai. Dengan sholatnya santai. Zikirnya maksudnya tidak susu. Jadi keliru ekonomi bela besar, besar bentahon bisa, sholat terawih itu penting orang bisa bisa. Sholat itu bisa jangan paling ada konotasi negatif kalau saya itu nggak tahu kalau mungkin mendiskreditkan mungkin seluruh terawih mau bisa belum puluh terawih itu menit jangan usah. Ini pun kita pun tadi pun teman-teman buat makan takol bila tokat tadi di tengah ini wala rohana illa tidak ada yang santai kecuali pelan oleh Gusti Allah mau coba santai mata tebu ya luar biasa zikir santai ya terus apa kita jadi waktu itu habis digunakan untuk zikir senang munajat oleh Gusti Allah. Nah, walaupun
poso iki alhamdulillah yen poso kudu tok tasbih itu paling padha karo maca subhanallah ya Allah. Tapi yo kenemen wong tuh tasbih kok ada digutu. Tapi lumayan jadi saged turun itu ada bagus ada tasbih itu. Nek jenengan kira melek di maksiat tuwa iki aja. Aku lek kok suruh rono aku tuh boleh saja. Nggih, ya pada muntas tasbih. Fasoro. Ini kan kita bicara tentang rojak kalau fasoro rojak syauqan wa mahabbatan. Maka jadilah rojaknya dia itu harapan syauqan kerindu wa mahabbatan dan kecintaan. Rojak itu kan apa? Kira-kira kanjeng jenengan di Arab oleh di Senake. Itu kira-kira mana yang pasar mana itu? Yang sini pasar kok boleh banget. Iya kan? Nek kau pengen jenengan oleh ganjaran Senake, ikut dibutuhkan untuk ibadah. Itu ibadah. Mumpung ini kan mumpung. Ini kira rojak. Itu arep-arep rahmate Gusti Allah. Kita arep-arep pengapurane Gusti Allah. Ini ada bulan Syahrul Maghfirah. Ya, ini bulan-bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang edgun minan nar. Lho nek kita niku rojak kita menyuk kita gunakan, kita kejar. Kita kejar maghfirah ya Allah. Kita kejar rahmat Gusti Allah. Kita kejar ampunan Gusti Allah. Orang itu di mana orang singatan ini roja itu syauqan. Syauq itu rindu kepada Allah. Dia selalu mendekat. Wafat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh balik misalnya ini kadang-kadang promosi PP itu. Jadi karena kita ini bulan yang luar biasa, maka kesempatan yang luar biasa ini jangan sampai kita abaikan. Kalau kita betul-betul roja, di roja kita ini harapan, ya harapan ini banyak harapan yang gunakan harapan itu dengan semaksimal mungkin. Ini bahwa khawfu ini ta'ziman wa haibatan, dan takutnya itu ya kita khaufnya dia itu mengagungkan kepada Allah. Ini wa haibatan dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat. Orang itu kan hebat kok. Hebat itu mungkin memasukan ya. Hebat orang wali zaman wali ngerti ngerti ini apa ngerti karena hebatnya orang tadi wibawanya luar biasa. Itu gak mau bagus buat pokoknya masih agar dia kekuat, jadi selalu khauf kita itu berupa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rojak kita itu rindu kepada Allah. Rojaknya itu rindu kepada Allah. Ini simptom ini. Yang khauf kita merupakan mengagungkan rasa kagum kita, rasa mengagungkan kita kepada Allah. Ini kita sini. Simptom ini. Wa abdul dan Allah sehingga mungkin kita layak malu ala nafsi aminat takawut bila malu. Mungkin ada orang yang dia itu dirinya itu tidak aman, maksudnya mesti melakukan minat takut anti makmur, melakukan untuk takut nunggu. Jadi orang yang melakukannya perintah. Jadi kita termasuk itulah ada orang yang dirinya itu tidak aman untuk tidak melakukan pelanggaran
barang. Jadi contohnya gini, dijak sholat kadang-kadang salah sendiri, ya kan? Dijak ini kadang takut. Jadi diri kita itu kadang-kadang masih males untuk diajak ini, males diajak itu, males itu biasa. Diajak itu benar. Ini males karena di dalam hadis dikatakan iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Kadang-kadang mood, kadang-kadang jadi itu kadang-kadang dijak sholat malam mereka, kadang-kadang ambil bacal kamu sampai subuh apa sepujian pulang sampai obat bisa nunggu keberdisian sergi ini kita kan layak. Jadi ada orang macam itu, ada orang macam itu. Kalau orang tadi kan luar biasa, orang yang hatinya merasa nyaman, hatinya merasa tenang, itu luar biasa. Jadi ketika dia melakukan ibadah, gereja merasa nyaman, rasanya ketika melakukan ibadah itu luar biasa. Ini bukan. Yang kedua itu Abdullah ya'manu ala nafsina taqawun al-ma'murah warukuh ilal mahdzurah, dan tidak amat dari kecenderungan untuk ingin melakukan perkara yang dilarang. Kepingin, wis ora oleh kepingin incem. Sekarang kita oleh delok. Wong adus juga oleh delok. Soalnya delok orang incem. Saiki dipasang di biyen saiki dipasang napa? Kamera. Iku padha ae. Wis kapan kau? Jadi kita mungkin ada, kita masih mengganggu itu. Walladhi yang bagi lihadal abad. Jadi ini gimana kan? Maka yang layak bagi orang ini adalah istiwa'ul khauf wal raja. Harus sama antara rasa khauf dan raja. Imbang. Rasa harapan dan rasa takut itu harus imbang. Hatta yakuna, sehingga khauf dan rasa itu kajana aitaqin, seperti apa suinya dua sayapnya dua mulut seorang sebagai seekor burung. Ini kalau burung itu sayapnya satu sepet ya oleh suami tapi ini seimbang khauf dan rajanya, dia akan bisa terbang. Ini pun ini kultur sekali. Kalau jadi butuh imbang, khauf dan rojanya, rasa takut dan rasa harapannya harus imbang. Jadi jangan yang takut yang dominan betul oleh ya rojak yang dominan betul nanti di bawah itu nggak boleh harus imbang. Kalau alaihi salatu wassalam lau zina khauful mu'min wa raja'uhu lakada, seandainya ditimbang rasa khauf dan rasa raja seorang kawula sing mukmin lakada akan berimbang, mereka dia terbang, mereka berimbang. Wa hadza halu aksaril mukminin. Jadi ini kebanyakan mukmin macam ini. Kita itulah jadi rasa keharapan itu yang melakukan itu tapi masih ada raja. Ya. Jadi kita masih ada raja, kita kan namanya orang bisa cenderung melakukan itu dosa. Iya dosa ya. Walaupun kita jadi seperti perkara dosa, tapi saya kecegur dosa. Ya seperti itu walaupun dosa seperti jangan tapi kok bisa kecegur. Jadi kecegur manusia. Karena ada orang dunia, orang Jawa ngarani menus kakean ya, ini kita kesana. Orang Jawa itu pun kayak menampakkan kira kita sudah takut, kadang-kadang takut untuk mencuri. Saya pengen mencuri, kadang-kadang ya Allah, itu jadi manusia. Jadi, itu butuh diharap diimbangi kalau roja. Ini Allah makan apa nih orang sini orang
di oleh derajat bebas bukan kau. Nah, ini pun yang nama tiga. Jadi nama contoh imbang antara khauf dan roja. Yang ketiga, wa abdun qad ghalaba 'alaihi at-takhid wastawla 'alaihi at-tafrid. Ini seorang hamba yang qad ghalaba 'alaihi at-takhid. Takhid campur aduk. Wastawla 'alaihi at-tafrid. Yang dominan bagi dia itu cukup pelanggaran. Jadi campur aduk yo sholat yang dilakoni, korupsinya dilakoni, yo minumnya terus itu setahun. Ini campur aduk. Bahkan ini yang negatif lebih dominan. Bahwa ini ini kan imbang antara si positif negatifnya berimbang. Kayak jadi sayap dua tadi. Kalau sudah mungkin terbang ini sudah yang banyak yang negatif. Mungkin kalau itu orang macam bagaimana? Walakin orang begini ini justru yang lain itu ghalabatul khauf alaihi. Dia dominan harus takut. Jadi kalau orang itu selalu kepingin aja melakukan pelanggaran, kepingin ini. Ini ya mungkin itu yang dominan harus ini roja. Jadi ini khauf alaihi tujuannya dia zajir al-mas supaya dia itu bisa lari dari maksiat. Bisa lari dari maksiat. Kalau dominan takutnya kan bisa lari sama maksiat. Luar biasa. Ini yang kalau dia yang dominan takutnya, bagus kalau macam ini. Dominan takutnya. Ini kadang-kadang manusia ini kadang-kadang dia perlu merosot ya, merasa bahwa kita itu sakit karena ini nikmati kadang-kadang perlu merosot. Mana itu kadang-kadang makan lesan orang, makan singkat orang. Ini kadang mengatur hati. Kadang-kadang kalau dia dominan makanya terus itu merasa rendah orang yang ini itu. Tapi nih kalau lisan dominan ternyata lisannya nyaman, begitu bagus. Merasa makan di mana tempe nyaman, merasa di restoran ya, itu istimewa. Untuk makan lagi lah. Contohnya itu Islam, ngacau. Oh, wali kota tempat jales yang makan tempe itu kan orang paling kan, udah, ya nggak beda, tapi kalau berarti perasaannya belum bisa sama, itu kan perasaan apa? Ini saya itu khauf dan berjamaah seperti itu. Jadi ini supaya nanti kita bisa tahu kalau suami ini tak boleh dosa dia lakoni tapi tobat juga. Jadi kalau ini kalau istilah, kalau ini itu ghalabah yang dominan itu negatifnya. Itu kalau dominan negatif, kita ada dominan khaufnya dominan. Ya, khaufnya dominan. Jadi supaya dia itu tidak lakoni maksiat. Dia lakoni maksiat. Kalau mau sin dominan harus rojanya. Orang harapannya waktu itu sendiri nyaman melakukan ibadah itu rojah dan harapan terus mumpung itu gila. Ini maksiat tidak dapat kita dalam maksiat dan dengan hidup maksiat dengan taat. Dan ini kalau banyak maksiatnya kita harus yang dominan itu khaufnya. Supaya kita tidak bisa ini dari maksiat. Nah, ini ilah intan. Kecuali kalau mau mati, kalau mati ini beda banget. Jadi
Jadi kalau nek mati saged bayang bagi ayyakuna rojahu itu ghaliban ala khaufihi. Nek wonten tiyang mati badhe mati sekaratul maut indikator niku nek saged dikai harapan. Ini kecuali ingkang maut. Jadi kalau masih sehat ini sakit khaufnya dominan. Kayak kita punya waktu kepengen yang destruktif terus ini iso khaufnya untuk dominan supaya iso ini dari persoalan-persoalan yang tidak bagus lagi. Dan jangan kayak harapan terus salah apa putus. Memang tugasnya manusia putus, tugasnya bagian ngomong. Itu berat. Itu berat. Jadi kalau kita melakoni perkara dosa, ini yang dominan harus rasa khauf kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa marahin dari persoalan yang destruktif tadi. Kecuali ketika mati, tidak mati itu kalau bisa yang dominan rojanya. Jadi kita yang mati, ya, yang sakit, terus berolah istighfar. Allah itu maha Walfiratuhu awsa min nubbika. Jadi awsa ya Allah, maghfirah Gusti Allah, rahmat Gusti Allah. Itu awsa luwih merata luas di bangsa itu sampai dosa menwakil dosa peraturan Gusti Allah jauh lebih banyak. Ini bisa supaya begitu ada harapan, jangan dimatikan. Sama saja, biar murid tak kalah dia orang kata, sabar ampun. Terus nonton tiang berjejak disukai harapan tentang bangkit Gusti Allah. Tapi kalau Gusti sekali demikian itu. Waqala alaihissalam. La yamutu ahadun illa wa huwa hasanul dhanni atau wa hasanah hasanul dhanni billah, bukan khusnul ya. Kalau soalnya di khutbah itu ini soalnya oleh orang harokat hasanul dhanni itu orang yang berprasangka baik kepada Allah. Husnudzon itu sangkaan baik. Ya. Kalau hasanudzon orang yang berbaik sangka. Ya. Jadi dikatakan Nabi, seseorang di antara kamu itu tidak akan mati kecuali dia berbaik sangka kepada Gusti Allah. Nah ini makanya biasanya orang mati ini isya abad ya, ini eling dunia katanya sulit untuk mati. Kalau bisa betul pikir, apa dipikir persoalan sehingga hari ini jadi kan siap memakai kepada pengen ridho nomor ridho. Nih orang itu sudah ridho betul, gampang dicabut. Khusus ridho kalau bisa Allah dengan terus khusus tapi kalau Gusti Allah karena Allah firman Gusti Allah itu absa bin hidup ridho. Kadang-kadang kita ngisi nangis karena perpisahan saja. Kadang-kadang belum tentu kita ditangisi itu yang nanti nangis mungkin juga dia baginya. Gitu, saya marah. Karena mungkin penyakit itu kan penyakit. Jadi bagi orang itu bayilah itu nangis. Kenapa bayi kok nangis? Karena dia dalam situasi yang berbeda dengan situasi ketika di alam rahim. Dalam rahim nyaman, kemudian ramah-ramah, makan kawan nggak usah boleh, siapkan disiapkan kalau siapa, dengan lewat ibunya. Ketika lahir, Rasul nangis, situasi tok, waduh, rumah nangis, gede, ibu gede, bayi kan, sing belok, alhamdulillah biasa. Itu
itu maksudnya bayi biar itu ya itu itu. Yang dulu itu repot, tiba-tiba enak ini. Nomor lima juga enak. Saya boleh itu sampai dulu Allahumma awil umurona wa mati yo kok ikan enak manusia. Loh, karena kita nanti belum tahu di akhirat itu lebih baik dari dunia. Waktu itu padahal maka dikatakan rahmatnya Allah itu lebih wasik daripada dosa kita. Jadi kita husnuzon Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi itu akhirat itu dia berani meninggal. Jadi kalau takut ini karena khawatir waktu tahu bayi kulit lahir nangis karena ini mau pisau dan pisau boleh panah kok enggak. Padahal dulu nggak bisa boleh panah lahir untuk makin bayi orang goblok apa mana pada karo lahir. Nah ini singgungan. Maka kadang-kadang kita itu justru orang itu meninggalnya bagus itu ya tapi terserah amalnya. Jadi kita orang lain kenapa tidak senang karena dia tidak tahu jangan itu lebih bagus. Maka ada kadang-kadang banyak orang ulama macam itu, banyak orang ulama yang macam itu. Jadi ketika dia itu tidak bisa juga mau, kita itu menghadap kepada Allah, menghadap kepada Sang Kekasih. Kenapa kamu tangis jangan nangis? Kita menghadap mulai rindu bertahun syauq katakan fasraju syauqan rindu kepada Gusti Allah, mahabbatan cinta kepada Allah, cinta kepada yang dirindukan. Terus kita akan sampai melakukan apa yang disenangi oleh yang kita cintai, ya kan, dengan kekasih kan macam itu. Jangan dulu kalau pacaran kayak si api-api iya kalau Gusti Allah itu luar biasa mestinya harus macam lebih dari itu. Jadi ingatkan Nabi orang itu dia akan mati kecuali dia itu khusus punya hasanul dhani berbaik sangka kepada Gusti Allah. Ini jadi mereka tetap kalau sopasiro ida takalam ta'fir raja'a. Ini penting. Jadi kamu ini jangan sampai kita lakukan. Ida takalam ta'fir raja'a mati secara orang awam. Jangan sampai kita itu beriktisar ala dikirus roja al-muqayyad. Jadi jangan sampai kita itu hanya berbicara dengan harapan aja yang dikoyini, yang muqayyad. Apa itu? Wa huwa an tadhkurul wa'dal jamil wal thawabal jazil wal mawqif ala fi'il hasanat wa tarkil hasanat. Itu hanya kamu diberikan waktu aja. Janjinya Allah yang bagus. Ini rojek itu dengan janjinya Allah. Buat apa janji ada pahala-pahala yang besar. Ini al-mutawaqqaf ala fil hasanah yang itu jadi ini hanya yang tergantung kepada perilaku yang bagus, batartis sayyi'at, dan tinggal persoalan-persoalan yang jelek. Jadi kita itu harus melakukan. Kita harus melakukan ketika bicara dengan orang awam, harus kita dengan ini. Jadi kalau kita rojak itu hanya ini saja. Gimana? Jadi di rojak itu yang mulia. Maksudnya kita disuruh sekarang ini jadi yang baik bagi kita sekarang itu. Jadi ketika memerlukan janjinya Gusti Allah, janji sekali dan janji kan muta'ala ya. Janjinya Allah kan tergantung kepada fi'lul makmum. Nah ini sangat makmum. Jadi kita tugas kita dengan kalau kita bicara, jadi
Khauf dan roja ini kan jadi sekarang ini yang baik itu kita beda. Yang khusus saja. Muqayyad diqayyidi kata. Jadi diqayyidi kita itu memang Allah itu janji kalau perkara lakoni apik diganja. Kita tersedia begitu. Kemudian itu contohnya Quran ini jelaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bicara itu saja, enggak usah bicara yang rumit-rumit, enggak usah. Jadi itu namanya kalau kita bicara dengan sama orang yang awam harus kita hormati. Jadi Allah itu akan memberi janji, beri harapan pada kita baik asalkan kita melakukan kebaikan. Pernah berapa pada fi'il awamir wasjinabu nawahi. Ini bisa kerja. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa, Allah akan menjadikan makhraj, solusi jalan keluar. Betul betul. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki baginya. Rezeki macam-macam, rezeki ketenangan, rezeki persoalan maisha. Dengan dia jalan yang tiada terduga. Mudah, kosong. Dan perlu dibuktikan. Dengan Gusti Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takwa kepada Allah akan dijadikan urusannya gampang. Ini yang penting kita takwa. Jadi harus ada ini, ada terbatas. Jadi rojak yang itu hanya khusus bicara ini, jangan bicara macam-macam. Di rojak yang muqayyad, rojaknya rojak muqayyad, tapi harapan tapi dikoyiti kalau melakukan kebaikan. Di waktu jawab sawabal jazil, jadi yang bagus, ada pahala yang besar. Ini semuanya al-mutawakkil al-fil hasanat batakis sayyi'ah. Itu akan tergantung kepada perilaku yang baik atau menjauhi larangan yang larangan untuk melakukan yang tidak baik. Jadi harus melakukan perintah, menjauhi larangan, itu baru ada pahala. Rojaknya begitu. Kita mengharapkan pahala, itu kan butuh swarga, tapi gak belum lakoni sholat itu gimana lakonnya? Iya kan? Itu kan bijak selawe rupiah dan selamat. Itu gak bijak dong selawe kalau selamat. Itu jadi itu singa. Lebih ingin selamat dia melakoni perintah sing kena. Sholat dilakoni, puasa dilakoni. Ini siksa. Nah, ya. Ini siapa? Wala wahdan antakhudhu ma'hum fil roja'il mutlaq. Ini jangan sampai kita itu bicara dengan orang awam rojak sing mutlak. Sing penting sing sae itu rojak muqayyad. Rojak muqayyad itu harapan tapi dengan catatan. Harapan tapi dengan catatan fi'lul ma'murat wajtinabul manhiyah. Ini ojo rojak sing mutlak. Rojak sing mutlak itu harapan sing top lah. Sing rojak sing harapan top. Ini wadalika. Ini contohnya betul. Wadalika mislu an aqul abdu ayyib barabbul maghfir al-hakim. Terus peringatan itu kamu ngomong ini, kamu itu tugasnya itu dosa pangeran tugasnya ngepuro aja tadi repot itu. Jadi tugas ini kita dosa tak seorang apa seperti tugas penusahnya itu dosa. Manusia dosa sehingga pura mesti Allah ya. Kalau di walau la dulu madara afullah wa qilbu. Kalau tidak ada dosa, tidak akan apa. Ukuran itu seperti ada sepuluh orang yang dosa. Tidak boleh. Jadi
Dan tidak tampak olehnya nyepuluh Gusti Allah, tidak tampak kecuali ada dosa. Supaya tampak sepuluh ini dosa itu repot. Jadi manusia itu repot dosa. Itu ya rojak, tapi rojak simut lah. Ini wa madhuru al-awwalin wal akhirin ila fi sa'atir rahman. Ini wa madhuru al-awwal wal akhirin fi sa'atir rahmati illa kana satin fi baktin ujiyin. Ini begini dosa ini wong sak dunya mulai awal sampai akhir itu dibandingkan rahmati Gusti Allah itu padha karo wong hidup seneng lautan ya ora apa-apa nih lho niku nek arep lakoni dosa terus ya memang tapi itu kalau apa punya tapi yang penting kita tuh ada rojanya rojak sing mukoi jadi ya kita harapan, tetapi harapan itu tergantung juga ini kalau kita melakukan perkara sing ngomong luar biasa. Kalau hakikatul amri di utusan wong awal sak manusia mulai cinta sampai akhir itu dibanding kalau rahmat luasnya rahmat Allah padha karo wong hidup ning ngene sego apa. Tetapi ini sampai kita bicara ngono karena dia melakoni tobat dosa ora apa dosa maghfirullah rahmatullah wasi ora apa dosa sampai kan jadi kalau itu jangan bicara itulah pada orang yang sampai ngomong ngono mau nih pas ngarepe wong sing arep mati nggih nek ana wong arep mati sampai ngomong dengan rahmat Allah itu jadi ada 10 soalnya kan dengan orang seputus asa mau usaha ke 10 usia tak itu soal ini bisa ini kan contoh di hadis wong mati ini wong 90 sama kepengen tobat orang oleh karena iso dosa sampean dosa akeh dosa iso disepuro ditambah sing anu dipateni sisa tambah satu itu dia tuh baru apa tapi itu dia masih punya harapan roja itu goleki wong sing tobat itu wong sing iso kira bener ala akhirnya di tengah jalan orang sebut kok gone mati malaikatnya bingung iki husnul khotimah atau suhul khotimah ahli swarga atau ahli neraka dikukur kon ngilani malah jarak di antara dia tempat mau niat tobat sampai di situ dia niat matinya kepada tempat yang mau ditobati ini kan dia jadi di tempat dia niat tobat sampai dengan batas dia mati dan dari mati tempat dia tobatnya itu diharapkan di sini ternyata lebih akeh ini kalau ketesak jengkal di lubuknya suarga luar biasa rahmatnya Gusti Allah kan mboten niku tapi ngeten ikan ini wong sing tahu ojo sing wong budak wong sing ana sampeyan wis malah sakura ora apa kan oh ini ora apa dulu sing perkara malah mau dosa maghfirah Gusti Allah wase yo malah ora tadi genah nggih di antakul al-abdu yatubu wa rabbi yaghfir wa nahnu hada kalamu hakim ini kalimat itu benar kata itu benar lakinnau yadurru bil tapi bahaya jadi kalam manusia tapi bahaya baru bama agrohu kadang-kadang malah membujuk mereka orang awam berruku bil ma'as ya karena itu surah pokok dipakai maghfiratu Allah itu wasi surah pokok itu dosa-dosa dulu itu yang takut ma'as fatakunu anta sabab kalau kamu sampai jadi sebab karena sebab kata macam itu lantas fidalika wa ma kullu haqqin biqal
wal kulli maqamin rijal. Jadi kalau gini, jangan gini. Jadi wama kullu haqqin liqa, tidak semua perkara sing bener itu bisa diucapkan. Karena melihat siapa yang kita kadang kita ajak ngomong, anu itu bener. Tapi kalau yang diajak ngomong orang pantas, ya akhirnya bisa jadi biru. Jadi tadi kan kalimat itu benar sebenarnya. Jadi rahmatullah itu kausan min dunubikum, benar itu. Tetapi kalau diucapkan kepada orang yang tadi, oh dosa manusia itu dikasih dosa, mungkin dikasih kepura. Orang yang dosa, orang yang kepura. Jadi orang yang kongsi, orang yang mengdukur selalu dosa, apa namanya, pengakuran Allah nggak pakai jelas, jelasin Allah dosa, kan benar itu kalimat itu benar. Tapi kalau diucapkan pada orang yang tidak pas, ya jelas setiap benar tidak benar. Jadi hakim yuqal ma kullu hakim yuqal wa li kulli maqamin rijal, dan di setiap orang, setiap posisi itu ada orang yang diajak bicara. Jadi kata sendiri mau, karena kita bicara pada orang ahli, orang awam, itu awam. Ini sakit rojak ya rojak simukoi, ya kapun rojak simut, kapun bermakna bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Masjidah ya Rabbal Alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna faman nabiyyin wa khairul mursalin wa ilahul malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid-din wa yahdina ila as-sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.